Shalom adik-adik, kita bertemu kembali dalam kebaktian anak online hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, sehat dan penuh sukacita ya. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah hari ini? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh teman kita, Tessa. Shalom teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan? Yuk kita lanjutkan, mari kita memuji nama Tuhan. Tanganku kecil, kakiku kecil, mulutku kecil, yang akan dipimpin oleh teman kita, Arin. Adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon bimbingan pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami boleh Tuhan mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, sebelum kami mendengarkan cerita Tuhan, tolong Tuhan jamah telinga dan juga hati kami. Ajari kami supaya kami bisa mempersiapkan hati kami, supaya apa yang Tuhan sampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. Di dalam pasal ini, kita akan belajar mengenai beberapa sosok tokoh Alkitab. Kita akan belajar mengenai Hofni dan Pinehas, serta Samuel. Siapakah mereka? Yuk, mari kita mengenal lebih dekat. Pertama, kita akan belajar mengenai Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah dua orang anak laki-laki dari imam besar Eli. Imam besar adalah satu-satunya orang yang berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus di Bait Allah, dan juga merupakan pemimpin tertinggi bangsa Israel di kala itu. Karena peranan ayahnya yang sangat besar sebagai seorang imam, maka Hofni dan Pinehas termasuk anak-anak yang dihormati di kalangan umat Israel saat itu.
Hofni dan Pinehas juga merupakan seorang imam. Akan tetapi, mereka suka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak taat pada Tuhan. Dengan kata lain, mereka suka melanggar perintah Tuhan. Contohnya, mereka suka mengambil daging yang akan dipersembahkan kepada Allah untuk diri mereka sendiri. Padahal, seharusnya daging-daging tersebut harus dibakar terlebih dahulu, dipersembahkan terlebih dahulu untuk Tuhan. Tetapi mereka malah mengambil terlebih dahulu dan sisanya barulah dibakar, dipersembahkan untuk Tuhan. Hal itu sungguh merupakan hal yang buruk, hal yang jahat di mata Tuhan. Padahal sebagai seorang imam, semestinya yang pertama, membimbing umat Israel untuk memberi persembahan yang benar kepada Tuhan. 2, membantu umat berdoa kepada Tuhan. 3, memberitahukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hofni dan Pinehas tidak menganggap perbuatan mereka salah. Mereka menganggap apa yang mereka melakukan adalah benar. Dan mereka juga menganggap bahwa Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak melihat apa yang mereka lakukan. Imam besar Eli pun hanya bisa menegur mereka. Tetapi apa yang disampaikan nasihat oleh Imam Eli masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, hanya berlalu saja. Nah, Tuhan sungguh kecewa terhadap mereka. Karena mereka terus berbuat demikian dan mereka tidak mau sadar, tetap melakukan perbuatan itu terus-menerus hingga akhirnya Tuhan mengabaikan mereka. Tuhan menghukum mereka dengan cara Tuhan tidak memperdulikan mereka. Sehingga mereka tewas di dalam peperangan melawan orang Filistin. Imam Eli juga diberi hukuman oleh Tuhan. Kenapa dia dihukum? Karena dia tidak tegas terhadap anak-anaknya. Dia tidak melarang dan dia tidak memberi hukuman untuk perbuatan anak-anaknya. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita pelajari dari Alkitab, dari Hofni dan Pinehas, yang merupakan contoh yang buruk. Tokoh yang kedua adalah Samuel. Pada masa Imam Eli, ada seorang wanita yang bernama Hana. Karena dia rajin dan tekun berdoa, akhirnya dia dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan sesuai nazarnya, kalau dia diberi seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Samuel pada umur 4 tahun diserahkan oleh ibu Hana kepada Imam Eli. Di sana dia tumbuh bersama dengan Hofni dan Pinehas. Tetapi dia tidak terpengaruh oleh sifat buruk Hofni dan Pinehas. Malah sebaliknya, dia sering datang kepada Imam Eli untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia juga sering berdoa dan taat kepada Tuhan. Dia sering melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi, Tuhan selalu menyertai dan memberkati Samuel seumur hidupnya. Adik-adik, dari kisah Alkitab hari ini kita bisa belajar mengenai 2 hal, yaitu pertama, apakah kita mau menjadi seperti Samuel yang selalu taat dan setia melayani Tuhan sejak kecil, selalu mendengarkan perintah Tuhan, ataukah kita mau menjadi seperti Hofni dan Pinehas yang suka berbuat semaunya sendiri, suka melanggar perintah Tuhan, tidak suka mendengar orang tua, karena dia menganggap bahwa Tuhan tidak melihat. Jadi, bagaimana adik-adik? Mau seperti Samuel atau kamu seperti Hofni dan Pinehas? Ingat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu.
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Amin. Teman-teman, kita memberikan persembahan bagi Tuhan dan bersama-sama kita menyanyikan lagu persembahan kami. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada Mama Papa kami. Tuhan, kami boleh memberikan sedikit persembahan dari berkat yang kami terima sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan, kiranya kuduskanlah persembahan ini supaya dapat berkenan di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang melihat apapun yang kita lakukan. Hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya, dan sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian anak hari ini. Ingat ya adik-adik, apa yang sudah kita dengarkan hari ini supaya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang waktu. Tuhan, ampunilah kami atas segala kesalahan kami yang masih kurang taat, yang masih sering membuat Tuhan sedih. Tuhan, ajari kami untuk dapat taat dan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sebentar lagi akan kembali beraktivitas dimanapun kami berada. Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.